Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran matematika. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua sehat selalu ya. Video kali ini kita masih bahas bab himpunan. Nah, subbab yang akan kita bahas yaitu mengenai operasi himpunan. Ada apa aja di operasi himpunan? Disimak baik-baik ya. Oke, operasi himpunan itu ada 4. Yang pertama itu irisan, kemudian gabungan, komplement, dan yang terakhir selisih. Kita bahas satu persatu ya. Nah, sebelum ke irisan, yang perlu diingat yaitu jika kalian menemukan tanda seperti ini, E ini itu artinya anggota atau elemen. Nah, kalau misalkan E-nya dicoret, berarti dia bukan anggota. Ya, ini harus diingat. Oke. Nah, sekarang kita bahas mengenai irisan. Apa itu irisan? Jadi, irisan itu tandanya seperti huruf N atau U kebalik. Jadi, ini artinya irisan. A irisan B. Nah, kalau dinotasikan, pengertiannya yaitu A irisan B sama dengan himpunan yang beranggotakan X, di mana X anggota A dan X anggota B. Jadi, ada anggota A yang sama dengan anggota B. Tinggal kita lihat anggotanya mana yang sama. Gitu. Contoh, diketahui A-nya ini 2, 4, 6, 8, 10 dan B-nya 1, 2, 3, 4, 5. Kita lihat mana anggota yang sama. Perhatikan, yang 2 ada nggak di B? Ada 2 dengan 2. Kemudian 4 ada nggak di B? Ada, berarti 4 dan 4. 6 ada nggak di B? Tidak ada. 8 tidak ada. 10 tidak ada. Berarti anggota yang sama antara A dan B yaitu 2 dan 4. Berarti A irisan B itu anggotanya 2, kemudian 4. Mudah kan? Tinggal mencari anggota yang sama. Oke? Lanjut ke gabungan. Gabungan atau union itu simbolnya seperti huruf U. Jadi kalau irisan seperti huruf N atau U kebalik, nah kalau gabungan itu seperti huruf U karena artinya union. Apa itu pengertiannya? Kalau dalam notasi himpunan atau notasi matematika itu A gabung B sama dengan himpunan yang beranggotakan X, di mana X anggota A atau X anggota B. Jadi, semua anggota A itu digabungkan dengan semua anggota B. Nah, tapi kalau ada anggota yang sama, itu ditulis satu kali. Jadi tinggal digabungin aja anggota-anggotanya. Contoh, masih yang sama ya, soal yang sama dengan yang irisan. A-nya 2, 4, 6, 8, dan 10. B-nya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini tinggal kita gabungkan, tuliskan semua angkanya, tapi jika ada angka yang sama ditulis satu kali. A gabung B itu sama dengan 1, ditulisnya berurutan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10. Jadi si 2 ini nggak usah kita tulis lagi karena sudah tadi. 4 juga nggak usah kita tulis lagi karena sudah. Jadi ditulis berurutan angkanya, dimulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jika ada angka yang sama, ditulis satu kali. Paham? Mudah kan? Irisan dan gabungan. Kalau irisan itu mencari yang sama, gabungan menggabungkan semua anggotanya. Jika ada anggota yang sama, ditulis satu kali. Jelas ya? Contoh lagi. Nah, ini ada himpunan. S itu kan semesta ya, keseluruhannya. Semesta itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Anggota A-nya itu 1, 2, 3, B-nya 4, 5, 6. Kalau kita sambil mengulang materi sebelumnya mengenai bentuk-bentuk himpunan atau bentuk-bentuk diagram Venn, nah ini termasuk diagram Venn saling lepas. Ya, masih ingat? Ini termasuk diagram Venn saling lepas kan, tidak ada yang sama. Himpunan A-nya 1, 2, 3, B-nya 4, 5, 6. Di luar A dan B tetapi masih anggota semesta, berarti di luar lingkaran 7, 8, dan 9. Sekarang kita lihat A-nya 1, 2, 3, B-nya 4, 5, 6. Ada angka yang sama nggak? Ada anggota yang sama nggak?
Tidak ada, berarti A irisan B itu sama dengan himpunan kosong. Himpunan kosong boleh dituliskan seperti ini, kurung, kemudian ditutup kurung, atau 0 dicoret. Ya, bisa yang mana aja. Tadi kenapa ini himpunan kosong? Karena tidak ada yang sama. Kemudian gabungannya tinggal digabungkan, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Paham? Lanjut contoh lagi. Himpunan semestanya 1 sampai 9, himpunan A-nya 1, 2, 3, 4, B-nya 4, 5, 6, 7. Kita lihat ada yang sama nggak? 1 nggak ada, 2 nggak ada, 3 nggak ada, 4 ada, 4 ada di A, 4 ada di B. Berarti ini sama kan? Kalau kita gambarkan diagram Venn-nya, ini akan berbentuk seperti ini, yaitu saling berpotongan, himpunan saling berpotongan. Nah, yang sama itu ada di tengah-tengah, karena ini termasuk anggota si A dan anggota si B. Nah, irisan berarti daerahnya yang di tengah-tengah ini. A irisan B itu siapa berarti anggotanya? Sama dengan 4. Kenapa 4? Karena 4 ini ada di A dan ada juga di B. Kemudian A gabung B-nya bagaimana? A gabung B-nya tinggal digabungkan 1, 2, 3, 4. Nah, ini nggak usah tulis lagi 4-nya, langsung ke 5, 5, 6, 7. Seperti itu. Ya, ingat angka yang sama dituliskan 1 kali. Contoh lagi. Himpunan semestanya 1 sampai 9. Himpunan A-nya 1, 2, 3, himpunan B-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lihat, ada yang sama nggak? Ada, yaitu 1, 2, 3. 1, 2, 3 ada di A, ada juga di B. Jika kita gambarkan diagram Venn-nya, akan berbentuk himpunan bagian. Masih ingat jenis atau bentuk diagram Venn? Ingat ya, jangan dilupakan. Oke? Nah, bentuk diagram Venn-nya seperti ini. Jadi ada lingkaran di dalam lingkaran. Nah, kita lihat mana yang sama. Itu 1, 2, 3. Berarti A irisan B, anggotanya yaitu 1, 2, 3. Kemudian A gabung B-nya bagaimana? A gabung B-nya tinggal digabungkan 1, 2, 3. Nah, ini nggak usah ditulis lagi, langsung ke 4, 5, 6. Gitu. Paham? Contoh lagi deh. Himpunan semestanya 1 sampai 9, himpunan A-nya 1, 2, 3, 4, B-nya 1, 2, 3, 4. Nah, kalau digambarkan itu himpunan yang sama, bentuk himpunan yang sama, jadi satu lingkaran. Kemudian A irisan B-nya bagaimana? Lihat, ada yang sama nggak? Semuanya sama, berarti tuliskan A irisan B itu anggotanya 1, 2, 3, 4. A gabung B-nya bagaimana? Sama, jadi 1, 2, 3, 4. Gitu. Pokoknya irisan itu mencari anggota yang sama, gabungan itu tinggal menggabungkan anggota A dan B. Jelas ya? Lanjut ke operasi himpunan yang ketiga, yaitu komplement. Komplement simbolnya itu bisa C atau aksen. Jadi seperti tanda kutip di atas 1. Nah, itu adalah komplement. Nah, yang saya gunakan itu yang C ya. Jadi kalau misalkan himpunannya A kemudian komplement, berarti A komplement. Kalau himpunannya P berarti P komplement. Himpunannya S berarti S komplement, SC. P pangkat C gitu. Apa itu pengertian komplement? Jadi kalau kita misalkan himpunannya A ya, berarti A pangkat C, yaitu himpunan yang beranggotakan X di mana X anggota S tetapi X bukan anggota A. Jadi bukan anggota A tapi masih anggota semesta. Gitu. Jadi kalau misalkan B komplement, berarti X di mana X anggota semesta tapi X bukan anggota B. Paham ya? Bukan anggota A tapi masih anggota semesta. Contoh. Semestanya 1, 2, 3 sampai 10. A-nya itu 2, 4, 6, 8. Nah, A komplemennya berapa? A komplemennya siapa? Kita lihat, yang bukan anggota A tapi masih anggota semesta. Berarti selain dari angka 2, 4, 6, 8. Berapa angkanya? 1, kemudian 3, 5, 7, 9, dan 10.
Itu jadi bukan anggota A, tapi ada di semesta. Kalau B komplemennya gimana? B komplemen berarti bukan anggota B, tapi ada di semesta. Selain angka 1 sampai 5, berarti berapa? 6, 7, 8, 9, 10. Paham? Bukan anggota dirinya, tapi masih ada di semesta. Itu. Lanjut ke operasi himpunan yang keempat, yaitu selisih. Nah, kalau misalkan A selisih B, itu sama dengan himpunan yang beranggotakan X, di mana X anggota A dan X bukan anggota B. Jadi kalau misalkan A selisih B, berarti anggota A yang bukan anggota B. Anggota A yang nggak ada di B, gitu. Kalau misalkan B selisih A, berarti X-nya itu anggota B dan X bukan anggota A. Berarti anggota B yang bukan anggota A. Contoh. Semestanya 1 sampai 10, A-nya 2, 4, 6, 8, B-nya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, A selisih B. Berarti anggota A yang nggak ada di B. Kita lihat. 2 ada nggak di B? Ada, berarti bukan. 4 ada nggak? Ada, berarti bukan. 6 ada nggak? Nggak ada. 8 ada nggak? Nggak, berarti A selisih B anggotanya yaitu 6 dan 8. Itu anggota A yang tidak ada di B. Kalau B selisih A, berarti 1 ada nggak di A? Nggak ada. Ini berarti 2 ada nggak? Ada, berarti jangan. 3 nggak ada ya. 4 ada. 5 nggak ada, berarti B selisih A anggotanya 1, 3, 5. Anggota B yang tidak ada di A. Jelas? Oke, kita contoh lagi. Nah, himpunan semestanya 1 sampai 9. Himpunan A-nya 1, 2, 3, B-nya 4, 5, 6. Diagram Venn-nya sama ya, kayak yang tadi, kayak yang contoh irisan dan gabungan. Kita langsung ke komplement dan selisihnya. A komplement, berarti bukan anggota A, tapi masih anggota semesta. Selain angka 1, 2, 3, berarti 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. B komplement, berarti selain anggota di B. Berapa aja? 1, 2, 3, 7, 8, 9. Gitu, jadi si anggotanya nggak usah diajakin. Kalau selisih, itu anggotanya ada di A, tapi nggak A selisih B, berarti anggotanya ada di A, tidak ada di B. Langsung aja kan, 1, 2, 3, karena di B juga nggak ada. B selisih A, berarti 4, 5, 6. Karena anggota 4, 5, 6 itu tidak ada di A. Paham? Oke, contoh yang kedua. Semestanya yaitu 1, 2, 3, sampai 9. Anggota A-nya 1, 2, 3, 4. Anggota B-nya 4, 5, 6, 7. Berarti kalau A komplement, selain 1, 2, 3, 4. Berapa aja angkanya? 5, 6, 7, 8, 9. B komplement, selain angka ini, berarti 1, 2, 3, 8, dan 9. A selisih B. Anggota A yang tidak ada di B. Berarti apa aja nih? 1, 2, 3. Kenapa 4-nya nggak ikut? Karena 4 ini ada juga di B. Berarti dia bukan A selisih B. Gitu. Nah, sekarang B selisih A. Apa aja? 5, 6, 7. Kenapa 4-nya nggak ada? Karena 4 termasuk anggota A. Jadi 4-nya nggak diajak. Tuh, karena 4 itu ada di A, ada di B. Dia irisan. Contoh yang ketiga. Semestanya 1 sampai 9. A-nya 1, 2, 3, B-nya 1 sampai 6. A komplement. Berarti selain angka ini berapa? 4, 5, 6, 7, 8, 9. B komplement. Berapa nih? Selain ini berarti 7, 8, 9. A selisih B. Anggota A yang tidak ada di B. 1 ada nggak? Ada. 2 ada. 3 ada. Nah, A nggak punya anggota lagi, berarti nggak ada tuh anggota A yang bukan anggota B. Berarti dia himpunan kosong. Karena nggak ada kan? Nggak ada satupun angka yang cuma A aja yang punya. Nah, B selisih A.
anggota B yang tidak ada di A. Tadi 1, 2, 3 ada, berarti 4, 5, 6. Contoh yang keempat. Semestanya 1 sampai 9, A-nya 1, 2, 3, 4, B-nya 1, 2, 3, 4. A komplemennya berarti 5, 6, 7, 8, 9. B komplemennya sama kan, 5, 6, 7, 8, 9. A selisih B. Ada nggak nih yang beda? Anggota A dengan B. Tidak ada, berarti dia himpunan kosong. Begitupun dengan B selisih A. Tidak ada anggota yang berbeda, berarti B selisih A juga himpunan kosong. Bagaimana, paham? Mudah kan? Saya ulang ya. Kalau irisan itu mencari yang sama, gabungan menggabungkan semua anggotanya, tetapi jika ada anggota yang sama ditulis satu kali. Komplement itu bukan anggota dirinya, tapi masih ada di semesta. Kalau selisih, A selisih B, berarti anggota A yang tidak ada di B. B selisih A, berarti anggota B yang tidak ada di A. Jadi kalau selisih itu anggotanya khusus dia, nggak ada di orang lain. Gitu. Paham? Semoga paham ya. Oke, sekarang kita ke contoh soal lagi. Nah, ini adalah gabungan ya. Jadi operasi himpunannya nggak cuma irisan-irisan aja, komplemen-komplemen aja. Jadi ini digabung antara irisan, gabungan, selisih, dan komplemen itu dicampur. Jadi seperti penjumlahan, pengulangan, perkalian, dan pembagian itu kan ada yang campuran kan. Di operasi himpunan juga ada. Contoh. Semestanya 1 sampai 10, P-nya itu 1, 3, 5, 7, 9, Q-nya itu 2, 3, 5, 7. Tentukan P komplemen. Nah, yang A, P komplemen. P komplemen berarti bukan anggota P, tapi ada di semesta. P-nya berapa? 1, 3, 5, 7, 9. Berarti selain angka ini, berapa aja? 2, 4, 6, 8, dan 10. P komplemennya anggotanya ini 2, 4, 6, 8, 10. Sekarang P irisan Q tapi komplemen. P irisan Q komplemen. Gimana ini? Nah, kalau di soal seperti ini, yang kita butuhkan berarti P irisan Q-nya dulu, baru nanti kita komplemenkan. Jadi yang pertama kita cari P irisan Q. P irisan Q berarti cari anggota P dan Q yang sama. Yaitu berapa? 1 tidak ada, 3 ada, 5 ada, 7 ada, 9 ada nggak? Nggak ada di Q, berarti P irisan Q-nya itu 3, 5, 7. Kalau komplemennya, jadi P irisan Q-nya ini nih 3, 5, 7. Nah, soalnya P irisan Q komplemen. Berarti selain anggota 3, 5, 7, berapa aja? 1, 2, 4, 6, 8, 9, dan 10. Jadi selain angka P irisan Q. Itu jadi sama aja kayak yang masing-masing, cuma ini ada yang perlu dicari dulu baru ke soal gitu. Yang ketiga, P gabung Q komplemen. Berarti apa yang harus kita cari dulu? Ya, kita cari dulu yang P gabung Q-nya dulu. P gabung Q, berarti kita gabungkan berapa aja? 1, 2, 3, 5, 7, dan 9. Nah, soalnya P gabung Q komplemen, berarti selain angka P gabung Q berapa aja? 4, 6, 8, dan 10. Paham? Jadi kalau di soal seperti ini, kita cari dulu. Ini kan P gabung Q komplemen. Nah, kita cari dulu P gabung Q-nya, baru dikomplemenkan. P irisan Q komplemen, kita cari dulu P irisan Q-nya, baru dikomplemenkan gitu. Soal yang keempat, P selisih Q irisan Q. Apa yang harus kita cari? Ayo apa? Yang pertama kita cari itu harus P selisih Q-nya dulu. P selisih Q. P selisih Q anggotanya apa? Anggota P yang tidak ada di Q apa? 1 dan 9, karena 3, 5, 7 ada di Q. Nah, makanya anggota P selisih Q itu 1 dan 9. Soalnya itu P selisih Q irisan Q. Kita lihat. P selisih Q kan anggotanya 1 dan 9. Q anggotanya 2, 3, 5, 7. Ada yang sama nggak?
Nggak ada, berarti P selisih Q, irisan Q itu himpunan kosong. Kemudian yang E, soal terakhir. P selisih Q, gabungan Q selisih P. Yang ini kita udah punya anggotanya, sekarang kita cari yang Q selisih P. Q selisih P itu anggota Q yang tidak ada di P. Berapa? Itu 2. Ya kan, karena 357 ada di P. Nah, kita gabungkan P selisih Q gabung Q selisih P. Berapa? 1, 2, 9. Paham? Paham ya? Jadi kalau ada soal seperti ini, yang gabungan kita cari dulu masing-masing, baru kita masuk ke soalnya. Tuh, jadi jangan bingung. Sama aja kayak operasi hitung biasa. Oke? Oke? Semoga paham ya. Saya akhiri video pembelajaran kali ini. Terima kasih sudah menonton. Selamat belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.